ini bahwa NU itu punya hubungan yang sangat kuat dengan PKB, jadi tidak bisa mengabaikan unsur ini. Nah, kalau begitu pertanyaannya berikutnya adalah apakah orang NU menginginkan Ganjar atau Prabowo atau Anies? Ya kan, itu juga harus didengar kan gitu. Nah, kalau melihat itu, kita di data survei kita lihat yang aktif gitu ya. Yang aktif, yang mengaku dirinya anggota aktif NU itu menginginkan Ganjar 37,8. Menginginkan Prabowo 35. Oke, sedikit lebih besar ingin Ganjar yang aktif. Orang NU mengatakan dirinya anggota NU tapi tidak aktif, jauh sekali bedanya. Ya. Ingin Ganjar 49, ingin Prabowo 18,6. Setengah dari yang anggota tidak aktif ke Ganjar. Iya. Jadi hampir gitu ya. Kan aktif itu kan totalnya hanya 10%. Yang tidak aktif ini jauh lebih besar, tapi punya identitas NU jelas gitu loh. Kalau sembahyangnya kunut gitu loh. Ya kan? Misalnya sebagai contoh. Nah itu 18%. Nah itu 50% ke Ganjar, sisanya dibagi antara Prabowo sama Anies gitu. Nah itu jadi basis PKB itu adalah NU. Orang NU juga inginnya Ganjar, bukan Prabowo, bukan juga Anies gitu loh. Oleh karena itu dasarnya apa koalisi ini dibuat? Alasannya adalah top down kalau begitu, bukan karena alasan bottom up atau demand side di dalam model proses politik yang terjadi selama ini. Aspirasi elit kira-kira secara umum. Pertimbangan elit ya, yang kurang memperhatikan konstituen dan basis ormas pendukung utama PKB itu sendiri. Ya, baik PKB sendiri maupun NU sama-sama tidak menginginkan Prabowo secara umum untuk menjadi presiden. Itu artinya bahwa eksperimentasi ini bagaimana peluangnya, Pak Saiful? Apakah aspirasi elit ini bisa mengubah atau kemungkinan besarnya bisa mengubah atau bagaimana? Mengubah, tadi coba lihat ya, orang NU itu 50% inginnya Ganjar. Yang menginginkan Prabowo 19%. 50% dari orang NU itu tadi 28%. Jadi 14% ya, 50%-nya. 14% itu dari hampir 200 juta, gitu kan. Jadi sekitar 30 juta. Ya. Kamu harus merubah 30 juta orang. Gimana caranya? Berat sekali seperti Kalau pakai hitungan-hitungan, tapi kadang-kadang politik kan nggak gitu. Gitu loh. Ya kan? Tapi kalau mau rasional itu harus dihitung. Ada 30 juta orang NU yang harus dirubah pikirannya, gitu loh. Itu. Oke. Ini menarik sekali. Jadi eksperimen koalisi antara PKB sama Gerindra ini ternyata punya tantangan yang cukup besar, terutama dari sisi konstituen. Dari demand side-nya tampaknya tidak ketemu, walaupun ya bisa saja dilakukan supply side, tapi ternyata kemungkinan besar berat untuk dilakukan untuk mengubah tadi sekitar 30 juta warga NU atau massa pemilih PKB.